Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tema yaitu mari berperilaku terpuji. Anak-anakku, pada tema ini ada 4 subtema yaitu A. Gemar membaca, B. Pantang menyerah, C. Rendah hati, dan D. Hemat. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Amin. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku sekalian, pada perjumpaan kali ini adalah perjumpaan kita yang ketiga di semester genap atau semester 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar tentunya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. C. Rendah hati. Anak-anakku sekalian, rendah hati dinamakan juga sikap tawadhu. Ingat anak-anakku, rendah hati atau tawadhu bukan berarti rendah diri ya. Ingat ya anak-anakku, bukan rendah diri. Rendah hati atau tawadhu dalam pengertian yang luas adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Anak-anakku, rendah hati adalah hati yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari sifat rendah hati adalah takabur atau sombong. Anak-anakku, janganlah kalian bersikap sombong, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Sifat sombong termasuk menustakan agama. Firman Allah dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-37 yaitu wala tamshi fil ardi maroha innaka lang takhriqal arda walang tabloghal jibala tula. Artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Anak-anakku sekalian, rendah hati merupakan sikap yang terpuji. Dengan bersikap rendah hati, segala sikap dan perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan manusia, akan harmonis dan penuh kebahagiaan. Anak-anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh rendah hati dalam pergaulan sehari-hari. Seperti pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersikap rendah hati dan sopan terhadap semua orang. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha sekuat tenaga agar kaumnya maju dan tidak terbelakang. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan panutan atau teladan dalam sikap sopan santun, baik untuk kaum umatnya yang muslim maupun bukan muslim. Anak-anakku, sikap rendah hati adalah salah satu akhlak terpuji atau mahmudah. Anak-anakku, jika kita bersikap rendah hati, maka akan timbul di antaranya
Pertama, rasa persamaan. Kedua, menghormati dan menghargai orang lain. Ketiga, sikap toleran. Keempat, sikap solidaritas sosial. Kelima, cinta kepada keadilan dan siap menerima kritik dan bersikap demokratis. Adapun kalau kita bersikap sombong, maka yang akan timbul adalah pertama, sikap dengki, dan kedua, marah dan egois. Anak-anakku, bagi seorang muslim sejati, tidak ada alasan untuk tidak merendahkan hati pada Allah maupun sesama manusia. Anak-anakku, contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina, apalagi merendahkan. Ketiga, tidak pamer kepintaran atau harta kekayaan. Keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Keenam, bersikap tenang dan sederhana. Anak-anakku, sikap rendah hati terdapat banyak manfaat, yaitu pertama, memiliki banyak teman. Kedua, disenangi oleh teman-teman. Ketiga, hidup tentram, tidak khawatir tersaingi atau terkalahkan dan tersisihkan. Keempat, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah dari sikap rendah hati yaitu pertama, membuat orang bertambah mulia. Kedua, menghindarkan manusia dari sifat sombong. Ketiga, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Hemat. Anak-anakku sekalian, hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan sesuatu seperti uang, barang, tenaga, pikiran, air, ataupun waktu. Persamaan hemat adalah sederhana, sedangkan lawan hemat yaitu boros atau berlebih-lebihan. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berperilaku boros atau berlebih-lebihan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-27, yaitu Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah temannya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anakku sekalian, terdapat banyak sekali manfaat hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pertama, bagi diri sendiri, yaitu A. Mempunyai cadangan uang jika ada kebutuhan mendadak. B. Melatih sikap tanggung jawab. C. Lebih percaya diri. Kedua, bagi keluarga, yaitu A. Mengurangi pengeluaran orang tua. B. Menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarga yang lain. Ketiga, bagi lingkungan, yaitu A. Menjaga ketersediaan energi, contohnya air dan listrik. B. Mengurangi penumpukan barang tak terpakai. Anak-anakku sekalian, selain boros, kita juga dilarang kikir. Kikir atau bakhil adalah sikap pelit, yaitu orang yang enggan mengeluarkan hartanya baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, infak, maupun sedekah. Anak-anakku sekalian, dengan hidup hemat dan sederhana, terdapat keuntungan,
yaitu pertama, disukai Allah Subhanahu wa taala, kedua, memiliki simpanan uang, ketiga, merawat dengan baik setiap barang miliknya, dan keempat, disayangi orang tua. Selain keuntungan, terdapat hikmah ketika kita bersikap hemat, yaitu pertama, dicintai dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua, mendapat keberkahan dalam hidup, ketiga, bisa meraih impian yang diinginkan, dan keempat, harkat dan martabatnya akan semakin meningkat. Nah, anak-anakku sekalian, setelah Bapak jelaskan, kesimpulannya adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Adapun kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. Kedua, setiap muslim dan muslimah harus memiliki sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah cermin dari kesabaran. Ketiga, contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu. B. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina. C. Tidak pamer kepintaran atau harta kekayaan. D. Suka menolong dan memberi kepada orang lain. E. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. F. Bersikap tenang dan sederhana. Keempat, hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan, dan tidak pelit. Kelima, lawan hemat adalah boros. Boros artinya menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Boros itu sangat merugikan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai anak yang boros. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Untuk lebih memahami materi pada video pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, silahkan kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut, Bapak sudah jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawabannya, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya, anak-anakku sekalian, apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut. Sekali lagi, cermati dan pahami apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut ya, anak-anakku sekalian, dan kerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya ya, anak-anakku sekalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya, anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya, anak-anakku. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.